Berjumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap kesempatan mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, Roh Kudus pimpin kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Bilangan pasal 13. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 31. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Saya beri tema pola pikir yang positif. Saudara, tidak semua orang berpendidikan tinggi. Betul ya? Tidak semua orang punya rumah yang bagus. Tidak semua orang punya kendaraan bermotor. Tidak semua orang punya istri, suami, ataupun anak. Akan tetapi ada yang semua orang punya, yaitu apa? Semua orang pasti punya waktu, karena memang kita hidup di dalam waktu. Tuhan memberi kita waktu sejak dari dalam kandungan, bahkan sampai kita akan meninggal dunia. Itulah waktu kita di dunia ini. Namun bagaimana sikap kita, ataupun pola pikir kita terhadap waktu yang Tuhan berikan, itu akan berdampak pada tindakan kita. Kita sudah membaca Bilangan 13 ayat 30 sampai 31. Konteksnya berkisah tentang 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk melihat keadaan di tanah Kanaan sebelum mereka masuk ke sana. Setelah 40 hari, ke-12 orang itu memberikan informasi ataupun laporan. Ternyata ada dua pola pikir yang berbeda. Kelompok mayoritas, yaitu 10 orang, memiliki pola pikir yang negatif, dan 2 orang, Yosua dan Kaleb, memiliki pola pikir yang positif. Kelompok 10 orang ternyata berorientasi ke belakang atau kepada hari kemarin. Sedangkan kelompok Yosua dan Kaleb berorientasi ke depan, memandang hari esok yang penuh dengan harapan. Padahal mereka berjalan bersama-sama. Waktunya juga sama, tempat yang diamati sama. Tetapi sikap atau pola pikir mereka melihat situasi dan keadaan berbeda. Apa perbedaan di antara mereka? Pertama, bahwa orang yang berorientasi pada hari kemarin atau pola pikir negatif, mereka membatasi kuasa Allah. Mereka berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka melupakan kuasa Allah yang sanggup membelah laut Teberau. Bukankah mereka sudah mengalaminya? Perkataan mereka selalu negatif. Dalam ayat 32, mereka menyampaikan kabar busuk tentang negeri yang mereka intai. Perkataan negatif itu ibarat racun yang akan merusak kehidupan. Akhirnya apa yang terjadi? Segenap umat mengeluh dan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Lalu apa lagi? Mereka hidup di masa lampau atau dikendalikan oleh masa lalu. Mereka selalu ingin kembali ke Mesir ketika ada persoalan. Mereka tidak mempunyai visi dan pandangan ke depan. Mereka tidak bisa melihat lebih jauh tentang keindahan dan kekayaan tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Hidup mereka terombang-ambing. Mereka tidak lagi percaya kepada Allah. Pikiran mereka telah tertutup oleh masalah yang terjadi. Mereka tidak memiliki pengharapan yang kokoh. Itulah pola pikir yang negatif, yang berorientasi ke belakang. Tetapi yang kedua, orang yang berorientasi pada hari esok atau pola pikir positif, mereka, Yosua dan Kaleb secara khusus dalam bagian ini, tidak membatasi kuasa Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Mereka selalu mengingat kuasa Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Perkataan mereka sangat positif. Mereka berusaha menenteramkan hati bangsa itu dengan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jangan takut, kita akan menelan habis mereka semua. Mereka hidup
Dalam masa yang akan datang, mereka berkata, negeri yang kami intai itu luar biasa baiknya. Mereka memiliki visi atau pandangan ke depan. Mereka meyakini janji Tuhan dan bahwa negeri itu benar-benar menyenangkan. Jadi, jangan sekali-kali berpikir untuk kembali ke Mesir atau ke masa lalu. Hidup teguh bagai batu karang. Inilah pola pikir yang positif. Mereka sadar bahwa masuk ke tanah Kanaan itu memang tidak mudah. Itu butuh perjuangan. Namun mereka teguh dan tidak goyah karena mereka melihat Tuhan yang maha besar. Mereka percaya bahwa Allah akan memberi mereka kemenangan. Saudara, mari kita memiliki pola pikir yang positif dalam menghadapi berbagai persoalan. Persoalan dan tantangan ada dan dapat kita lihat sebagai sarana yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Atau yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk menguji iman saudara dan saya. Jadi milikilah pola pikir yang positif agar kehidupan kita juga berdampak positif bagi lingkungan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami memiliki pola pikir yang baik, yang positif, yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami senantiasa mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan yang maha besar, sehingga kami dapat mengalami kemenangan pola pikir, kemenangan iman dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita, saudara-saudara. Tuhan memimpin kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Shalom.